Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah dasar-dasar linguistik, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, tahun 2021 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai antropolinguistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yulianto dengan NIM 2101421058. Saya Fitriani Kusumahartanti dengan NIM 2101421060. Saya, Fajrina Kusumahandayani, dengan nomor induk mahasiswa 2101421065. Nama saya Anggita Sunyaruri dengan NIM 21014211067. Saya Iva Milatul Azariah, NIM 21014211068 dari PBSI Rombel 1. Konsep dasar antropolinguistik. Dalam kata pertama disebutkan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Di satu pihak, manusia adalah pencipta kebudayaan. Di pihak lain, kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian, terjadi hubungan timbal balik yang sangat erat dan padu antara manusia dan kebudayaan. Dalam kebudayaan, bahasa menduduki tempat yang unik dan terhormat, karena selain sebagai unsur kebudayaan, bahasa juga berfungsi sebagai sarana terpenting dalam pewarisan, pengembangan, dan penyebar luasan kebudayaan. Lalu kemudian kita lihat dalam kata kedua yang menjelaskan tentang antropolinguistik, menyebutkan bahwa secara sederhana, antropolinguistik adalah kajian tentang manusia dan kebudayaan yang terkait dengan fungsi kebahasaan dan dinamika yang ada di dalamnya. Cakupan kajian yang berkaitan dengan bahasa sangat luas, karena bahasa mencakup hampir semua aktivitas manusia. Hingga akhirnya, linguistik memperlihatkan adanya pergerakan menuju kajian yang bersifat multidisiplin, dan salah satunya adalah antropologi linguistik atau bisa disebut dengan antropolinguistik. Bahasa adalah unsur terpenting guna menggali kesadaran terdalam yang terdapat dalam sebuah kebudayaan. Tanpa adanya sebuah bahasa, kebudayaan tidak dapat dimaknai unsur-unsur subtilnya dan unsur-unsur pastinya. Mengingat pentingnya sebuah bahasa untuk kebudayaan, disebutkan bahwa melalui bahasa kita dapat mengidentifikasi dan melihat tanda-tanda kebudayaan sebuah masyarakat. Sehingga Ferdinand de Saussure, filsuf bahasa asal Swiss, mengatakan bahwa tidak ada yang dapat diketahui tentang dunia ini di luar bahasa. Atas dasar itu, antropolinguistik tidak hanya mengkaji bahasa, melainkan juga budaya dan aspek-aspek kehidupan manusia. Antropolinguistik mempelajarinya dari bahasa atau teks lingual. Kajian antropolinguistik adalah bahasa dan kemudian dapat menjelajahi kebudayaan dan aspek-aspek lain kehidupan manusia itu secara menyeluruh. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui kebudayaan. Lauder juga memaparkan bahwa antropologi linguistik adalah salah satu cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Antropologi linguistik memiliki objek kajian antara lain yang pertama, menelaah struktur dan hubungan kekeluargaan melalui istilah kekerabatan, konsep warna, pola pengasuhan anak, atau menelaah bagaimana anggota masyarakat saling berkomunikasi pada situasi tertentu, seperti pada upacara adat, lalu menghubungkannya dengan konsep kebudayaan. Contohnya seperti tindak tutur penghulu, yakni saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, sekian, adalah sebuah tindakan melalui bahasa yang mempunyai otoritas dalam masyarakat untuk mengukuhkan sepasang pengantin menjadi sepasang suami istri yang sah secara hukum dan diterima oleh masyarakat. Dalam mengkaji bahasa, kebudayaan, dan aspek-aspek lain kehidupan manusia, pusat perhatian atau perhatian utama antropolinguistik menurut Duranti pada tahun 1987
77 ditekankan pada 3 topik penting, yakni performansi atau performance, indeksikalitas atau indexuality, dan partisipasi atau participation. Melalui konsep performansi, bahasa dipahami dalam proses kegiatan, tindakan, dan pertunjukan komunikatif yang membutuhkan kreativitas bahasa. Bahasa sebagai unsur lingual yang menyimpan sumber-sumber kultural tidak dapat dipahami secara terpisah dari pertunjukan atau kegiatan berbahasa tersebut. Konsep indeksikalitas ini berasal dari pemikiran filosof Amerika yang bernama Charles Sanders Peirce yang membedakan tanda atas 3 jenis, yakni indeks, simbol, dan icon. Indeks adalah tanda yang mengindikasi bahwa ada hubungan alamiah dan eksistensial antara yang menandai dan yang ditandai. Konsep indeks atau indeksikalitas adalah diterapkan pada ekspresi linguistik seperti pronomia demonstratif atau demonstrative pronouns, pronomina diri atau personal pronouns, adverbia waktu atau temporal expression, dan adverbia tempat atau spatial expression. Konsep partisipasi memandang bahwa bahasa sebagai aktivitas sosial yang melibatkan pembicaraan dan pendengar sebagai pelaku sosial atau social actors. Menurut konsep ini, kajian tentang aktivitas sosial lebih penting dalam kajian teks itu sendiri. Budaya Indonesia sendiri dilihat melalui interdisipliner antropolinguistik. Ditegaskan bahwa sistem nilai budaya Indonesia mempunyai pengaruh yang besar atas penggunaan kata ganti orang atau pronominanya. Sesuai dengan teori komunikasi, komunikator dan komunikan komitmen dalam hubungan simetris atau hubungan simetris. Terjadinya hubungan simetris karena ada kesamaan status sosial, perbedaan mengakibatkan kehadiran asimetris. Dalam mengkaji penggunaan bahasa, antropolinguis memegang dan menerapkan 3 parameter, yakni 1. Keterhubungan atau interconnection, 2. Kebernilaian atau valuability, dan 3. Keberlanjutan atau continuity. Keterhubungan itu mungkin hubungan linear yang secara vertikal atau hubungan formal yang secara horizontal. Hubungan formal berkesan dengan struktur bahasa atau teks dengan konteks, situasi, budaya, sosial, dan ideologi, dan konteks paralinguistik, gerak isyarat, dan unsur-unsur material yang berkenaan dengan bahasa dan proses berbahasa. Sedangkan hubungan linear berkenaan dengan struktur alur seperti performansi. Kebernilaian memperlihatkan makna atau fungsi sampai ke nilai atau norma serta akhirnya sampai pada kearifan lokal, aspek-aspek yang diteliti. Keberlanjutan memperlihatkan keadaan objek yang diteliti termasuk nilai budayanya dan pewarisannya pada generasi berikutnya. Sibarani pada tahun 2014. Materi selanjutnya, objek kajian antropolinguistik. Antropolinguistik adalah salah satu cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Hal itu dikatakan oleh Lauder pada tahun 2005. Objek kajian dari ilmu antropolinguistik ialah bahasa dan budaya manusia. Bahasa adalah sistem tanda sentral dalam kebudayaan. Melalui bahasa, kita dapat mengidentifikasi dan melihat tanda-tanda kebudayaan sebuah masyarakat. Sehingga bagi Ferdinand, filsuf bahasa asal Swiss, mengatakan tidak ada yang dapat diketahui tentang dunia ini di luar bahasa. Bahasalah yang mempengaruhi pandangan hidup manusia. Manusia tidak dapat berpikir kecuali melalui bahasanya. Suatu pandangan yang sudah lama ditinggalkan orang tetapi masih tetap menarik untuk diperbincangkan. Hubungan bahasa dengan kebudayaan memang erat sekali. Mereka saling mempengaruhi, saling mengisi, dan berjalan berdampingan. Yang paling mendasari hubungan bahasa dengan kebudayaan adalah bahasa harus dipelajari dalam konteks kebudayaan, dan kebudayaan dapat dipelajari melalui bahasa. Kajian atau pembicaraan hubungan keduanya pada umumnya dilihat dari ilmu yang mempelajarinya, yaitu antropologi sebagai ilmu yang mengkaji kebudayaan dan linguistik sebagai ilmu yang mengkaji bahasa. Linguistik dan antropologi kultural
bekerja sama dalam mempelajari hubungan bahasa dengan aspek-aspek budaya. Dengan mendengar istilah antropolinguistik, paling sedikit ada 3 relasi penting yang perlu diperhatikan. Pertama, hubungan antara satu bahasa dengan satu budaya yang bersangkutan. Artinya, ketika kita mempelajari suatu budaya, kita juga harus mempelajari bahasanya. Kedua, hubungan antara bahasa dengan budaya secara umum. Dalam hal ini, kita tahu bahwa setiap ada satu bahasa dalam satu masyarakat, maka ada satu budaya dalam masyarakat itu. Bahasa mengindikasi budaya. Perbedaan bahasa berarti perbedaan budaya atau sebaliknya. Oleh karena itu, penghitungan bahasa seolah-olah relevan dengan penghitungan budaya, bahkan penghitungan etnik. Ketiga, hubungan antara linguistik sebagai ilmu bahasa dengan antropologi sebagai ilmu budaya. Hubungan bahasa dan kebudayaan. Keeratan hubungan antara bahasa dengan kebudayaan telah lama dirasakan para linguis dan antropolog, sehingga pembicaraan mengenai relasi kedua bidang itu bukanlah topik baru dalam dunia ilmiah. Berikut beberapa hubungan bahasa dengan kebudayaan. Yang pertama, bahasa sebagai alat atau sarana kebudayaan. Dalam hubungan ini, bahasa berperan sebagai alat atau sarana kebudayaan, baik untuk pengembangan, transmisi, maupun penginventarisannya. Kebudayaan Indonesia dikembangkan melalui bahasa Indonesia. Bahasa memainkan peranan penting. Bahkan, sering dinyatakan bahwa kebudayaan dapat terjadi apabila bahasa ada, karena bahasalah yang menginginkannya terbentuknya kebudayaan. Bahasa digunakan sebagai ekspresi nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya yang dapat disampaikan oleh bahasa sebagai jalur penerus kebudayaan terbagi atas 3 bagian kebudayaan yang saling berkaitan, yaitu kebudayaan ekspresi, kebudayaan tradisi, dan kebudayaan fisik. Kemudian, hubungan yang kedua adalah bahasa sebagai bagian dari kebudayaan. Bahasa dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan karena pembendaharaan suatu bangsa. Disebutkan oleh Ali Syahbahna tahun 1979. Yang diartikan jumlah kekayaan rohani dan jasmani bangsa yang empunya bahasa itu. Kata dalam bahasa yang berpuluh-puluh dan beratus-ratus ribu jumlahnya itu, sekali lihat rupanya terpisah-pisah dan cerai-berai, tetapi pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan kebudayaan bangsa yang ada dalam bahasa itu. Kemudian yang ketiga, bahasa merupakan hasil dari kebudayaan. Dikaitkan bahwa bahasa merupakan hasil kebudayaan. Artinya, bahasa yang dipergunakan atau diucapkan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu refleksi atau cermin keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Pada pelaksanaan upacara ritual yang masing-masing menggunakan bahasa, peristiwa budaya semacam itu akan menghasilkan bahasa. Kemudian yang keempat, bahasa hanya mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Bentuk bahasa yang sama mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan kebudayaan yang menjadi wadahnya. Jika dibandingkan antara 2 suku, bangsa, kita akan melihat perbedaan makna tersebut. Kemudian yang kelima, bahasa sebagai persyaratan kebudayaan. Pengertian bahasa sebagai persyaratan kebudayaan dapat diartikan dalam 2 cara. Pertama, bahasa merupakan persyaratan budaya secara diakronis karena kita mempelajari kebudayaan melalui bahasa. Kedua, berdasarkan sudut pandang yang lebih teoritis, bahasa merupakan persyaratan kebudayaan karena materi atau bahan pembentuk keseluruhan kebudayaan. 6. Bahasa mempengaruhi cara berpikir. Bahasa dan berpikir dalam kehidupan manusia adalah 2 hal yang sangat mendasar dan saling berhubungan. Kedua hal ini secara khas dan jelas membedakan manusia dari binatang. Dengan bahasa, orang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan dengan berpikir, kita dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan yang dihadapi. Berpikir adalah upaya yang kita lakukan dengan jalan mengorganisasikan serta menggunakan berbagai konsep, berbagai pertimbangan, berbagai kebiasaan, dan berbagai kaidah sebelum suatu tindakan dilakukan. 7. Cara berpikir mempengaruhi bahasa. Sebaliknya,
Ada anggapan bahwa cara berpikir mempengaruhi cara berbahasa atau dengan kata lain, pikirannya termasuk kebudayaan mental mempengaruhi bahasa. Dalam hal ini, kebudayaan suatu masyarakat berefleksi di dalam bahasa yang mereka gunakan. Pikiran atau kebudayaan mental mengarah bahasa menjadi bahasa yang berisi, bermakna, dan bermanfaat. Kerusakan pikiran seseorang akan mempengaruhi bahasanya. Jika pikiran seseorang kacau, maka bahasanya juga akan kacau. Pada suatu saat bahasa seseorang mungkin bagus dan terpelihara, tetapi di saat lain bahasanya kurang terjaga. Hal itu sangat tergantung pada keadaan pikiran ketika dia berbahasa. Mungkin saja bahasa orang gila masih dapat dimengerti, tetapi makna, manfaat, dan tujuannya tidak dapat dipahami. Padahal, bahasa sebagai suatu sistem komunikasi harus dapat dipahami makna dan tujuannya, terutama bagi peserta komunikasi, yaitu penyapa dan pesapa. Yang kedelapan, tata cara berbahasa dipengaruhi norma-norma budaya. Hubungan lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa di dalam tindak komunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budayanya, maka dia tidak jarang dituduh orang yang aneh, egois, sombong, acuh, tidak beradat, atau bahkan tidak berbudaya. 9. Bahasa ditransmisi secara kultural. Artinya, kemampuan berbahasa ditransmisi dari generasi ke generasi dengan proses belajar dan bukan secara genetik. Pernyataan ini bukanlah menyangkal bahwa anak-anak dilahirkan dengan kemampuan bawaan terhadap bahasa, melainkan menegaskan perbedaan antara bahasa manusia dengan sistem komunikasi pada hewan. 10. Kebudayaan merupakan hasil komunikasi. Inti dasar kebudayaan, sebagaimana sudah dijelaskan di atas adalah segala sesuatu dalam rangka kehidupan masyarakat sebagai hasil proses belajar. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah ide, tindakan, dan hasil karya manusia. Ketiga-tiganya tercipta dan menjadi bermanfaat dalam kehidupan manusia karena interaksi antar manusia di dalam masyarakat itu. Interaksi manusia hanya akan dapat terwujud apabila terjadi komunikasi. Tiada interaksi tanpa komunikasi. Itulah sebabnya interaksi sering diasosiasikan dengan komunikasi. Yang terakhir, perubahan kebudayaan mempengaruhi perubahan bahasa. Hubungan antara bahasa dengan kebudayaan yang masih sangat perlu mendapat perhatian adalah mengenai perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya. Perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya lebih menonjol pada aspek leksikon atau kosakata daripada aspek-aspek linguistik lain, baik mengenai bentuk maupun mengenai makna leksikon itu. Kemudian, perbedaan antara antropolinguistik dengan etnolinguistik. Sekali lagi membahas konsep dari antropolinguistik. Antropolinguistik menelaah hubungan bahasa dan budaya, terutama dalam penggunaan bahasa sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat, sedangkan etnolinguistik menelaah posisi bahasa dalam konteks sosial budaya yang lebih luas untuk memajukan dan mempertahankan praktik-praktik budaya dan struktur sosial. Antropolinguistik adalah disiplin baru yang berkembang menjadi kajian mandiri. Bahasa adalah sistem tanda sentral dalam kebudayaan. Melalui bahasa kita dapat mengidentifikasi dan melihat tanda-tanda kebudayaan sebuah masyarakat, sehingga sekali lagi disebutkan, bagi Ferdinand de Saussure, filsuf bahasa asal Swiss, menyatakan bahwa tidak ada yang dapat diketahui tentang dunia ini di luar bahasa. Adapun etnolinguistik menurut Foley dalam Abdullah dan Pitana pada tahun 2016, yaitu cabang linguistik yang menaruh perhatian terhadap posisi bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas untuk memajukan dan mempertahankan praktik-praktik budaya dan struktur sosial. Secara operasional, etnolinguistik dapat didefinisikan sebagai cabang linguistik yang dapat digunakan untuk mempelajari struktur bahasa dan atau kosakata bahasa masyarakat etnis tertentu berdasarkan cara pandang dan budaya yang dimiliki masyarakat penuturnya dalam rangka menyibak atau mengungkap budaya masyarakat tertentu. Bayhaqi pada tahun 2013. Objek kajiannya adalah kosakata atau struktur bahasa masyarakat etnis meliputi keturunan, adat, suku bangsa, dan agama tertentu.
Metode telaahnya secara singkat dikatakan yaitu fakta-fakta kebahasaan, langkah menuju fenomena kebudayaan, by Haki pada tahun 2013. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara antropolinguistik dengan etnolinguistik. Antropolinguistik menelaah hubungan bahasa dan budaya, terutama dalam penggunaan bahasa sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Sedangkan etnolinguistik menelaah posisi bahasa dalam konteks sosial budaya yang lebih luas untuk memajukan dan mempertahankan praktik-praktik budaya dan struktur sosial. Antropolinguistik menitik beratkan pada hubungan antara bahasa dan kebudayaan di dalam suatu masyarakat, seperti peranan bahasa di dalam mempelajari bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain dalam kegiatan sosial dan budaya tertentu, dan bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara tepat sesuai dengan konteks budayanya. Bagaimana bahasa masyarakat dahulu sesuai dengan perkembangan budayanya. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etnolinguistik merupakan cabang linguistik yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat pedesaan atau masyarakat yang belum mempunyai tulisan. Contoh dari kasus antropolinguistik yang diangkat dalam sebuah tulisan. Yang pertama, kajian antropolinguistik nilai-nilai karakter permainan anak tradisional dengan latar belakang kultur Jawa oleh Markus Jalu Vianugrah Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta tahun 2020. Kemudian analisis antropolinguistik nama-nama rumah makan di Kota Malang oleh Ria Safitri, Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2015. Kemudian contoh dari kasus etnolinguistik yang diangkat dalam sebuah tulisan. Yang pertama, konsep hidup dan mati dalam leksikon Khaul Buyut Tambi. Kajian etnolinguistik di Indramayu oleh Nurul Purwaning Ayu, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015. Yang kedua, leksikon tradisi Nglarung Rawo di Rawapening, Kecamatan Banyubiru. Kajian etnolinguistik oleh Septi Lukmanawati, Universitas Negeri Semarang tahun 2016. Dari paparan sederhana contoh kasus tentang antropolinguistik dan etnolinguistik ini dapat kita amati dengan seksama bahwa antropolinguistik mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan struktur dan kondisi masyarakat, sedangkan etnolinguistik lebih mengkaji ke unsur budaya berdasar cara pandang dan tradisi yang bertumbuh berkembang dalam suatu masyarakat. Materi selanjutnya adalah fungsi dan tujuan ilmu antropolinguistik. Fungsi dan tujuan mempelajari antropolinguistik adalah 1. Menganalisis istilah-istilah budaya, analyzing cultural terms. Mempelajari ilmu linguistik bertujuan supaya kita dapat menganalisis istilah-istilah budaya. 2. Menganalisis proses penamaan kebudayaan, analyzing naming process. 3. Menganalisis kesopan santunan, analyzing politeness. 4. Menganalisis konsep budaya dari unsur-unsur bahasa, analyzing cultural concepts from linguistic elements. 5. Menganalisis etnisitas dari sudut bahasa, analyzing ethnicity from the viewpoint of language. Dan yang terakhir, menganalisis cara berpikir melalui struktur bahasa, analyzing the way of thinking through the structure of the language. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian setiap materi. Untuk selanjutnya, jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin menanggapi presentasi kami, silahkan gunakan forum diskusi di Elena yang sudah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.